Rasulullah SAW bersabda, ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya hadis yang saya ambil ini Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasannya suatu saat nanti di hari hisab ada 70.000 umatku yang masuk surga tanpa hisab, akan masuk surga tanpa hisab. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah, yakni humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah bertahayul, wala yatatayyarun, wala yaktamun. Mereka orang-orang yang tidak pernah minta dikai, wala yarabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Ta'ala saja. Jadi hadis ini sahih. Ini adalah 2 dari 109 hadis terkait ruqyah. Jadi ada 2 kelompok hadis yang melarang ruqyah. Salah satunya ini. Yang satunya lagi bunyinya adalah inna ruqa wat tamaim wa tiwalah syirkan. Sesungguhnya ruqyah itu, ya, at-tamaim, ajimat-ajimat itu, atiwalah dan sihir itu adalah syirik. Jadi yang satu melarang untuk minta ruqyah, yang satu ruqyah itu dikategorikan syirik. Nah, begitu hamba-hamba Allah, ini harus jelas duduk perkaranya agar tidak terjadi keraguan-raguan. Jadi jangan setelah disampaikan hadis ini kaum muslimin bingung. Nah, Anda menanggung akibatnya di akhirat kelak. Ya, jadi jangan kemudian mengatakan ruqyah syariah itu tidak boleh, memintanya pun adalah haram, apalagi melakukannya. Ya, ini kesimpulan yang keliru. Ya, karena di dalam perkembangannya atau di dalam fakta-faktanya ada ratusan hadis terkait ruqyah ini. Tidak hanya 2 hadis ini saja. Jadi Rasulullah SAW bahkan di satu keadaan itu mengajarkan langsung, merekomendasikan dan membolehkan langsung. Dari Jabir bin Abdullah, ya, yang membolehkan langsung. Dan Nabi SAW mengajarkan langsung ini dari Aisyah radhiyallahu anha, dan ini Sahih Bukhari juga. Begitu, dan Nabi merekomendasikan ini dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya, dan ada seorang sahabat Nabi SAW yang datang langsung kepada beliau, namanya Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku dahulu meruqyah, dan setelah masuk Islam maka kemudian aku menjadikan Al-Quran sebagai medianya. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan, i'ridhu alayya ruqakum, coba tunjukkan cara kamu melakukan ruqyah itu. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la ba'sa biruqa malam takun fihi syirkan, tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak terdapat kesyirikan di dalamnya. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana menyikapi hadis tentang larangan ruqyah ini? Ya, secara singkat, ya hamba-hamba Allah, ada 5 hukum berobat dalam fikih pengobatan Islam. Kita harus mengambil dari sini. Yang pertama, berobat itu hukumnya adalah mubah, gitu ya. Mubah itu bagaimana? Boleh dilakukan, tidak mendapat pahala, ya, dan boleh juga ditinggalkan dan tidak mendapatkan pahala juga. Maksudnya dilakukan tidak mendapat pahala, ditinggalkan pun tidak mendapatkan siksa, begitu. Nah, ini berlaku kepada siapa? Salah satu contoh hadisnya adalah dari Ummu Zufar radhiyallahu anha, ya. Ummu Zufar radhiyallahu anha mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, aku punya penyakit ayan, epilepsi. Maka sembuhkanlah aku, karena aku khawatir ketika aku kumat, ya, auratku terbuka dan setan menelanjangiku, setan menontonku. Maka kata Nabi SAW, jika engkau bersabar, sesungguhnya surga menantimu. Namun jika engkau ingin sembuh, maka aku akan doakan. Maka wanita ini kemudian memilih surga. Nah, ini adalah kepada seorang sahabiah. Nabi SAW menawarkan apakah ingin bersabar atau ingin sembuh. Maka sahabiah ini memilih untuk bersabar. Begitu hamba Allah. Nah, sahabat Nabi SAW tentu adalah orang-orang terpilih di bawah bimbingan Nabi SAW, mendapatkan jaminan surga dari Nabi SAW. Maka dalam hal ini baginya ruqyah adalah mubah. Kenapa mubah?
Ya, karena dia mampu bersabar, bahkan ada kebaikan di ujung sabarnya, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dikonversi pada keadaan muslimah saat ini atau kaum muslimin saat ini, saya ingin bertanya, bisakah seseorang itu bersabar sampai kematiannya dalam keadaan diguncang imannya, disakiti tubuhnya oleh sihir di abad ini? Adakah di antaranya yang mampu? Mungkin ada. Tetapi anjuran berobat pun adalah dianjurkan oleh Rasulnya, ya, dianjurkan oleh Rasulnya. Jadi mubah ini bagi seorang sahabiah yang masih ada Nabi di sana, begitu, dalam bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu saya pribadi dan siapapun, mungkin orang-orang yang beriman, ketika dijaminkan surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sesuatu, ya, dan Nabi sendiri yang mengatakan di depan kita, tentu kita akan mengambilnya, begitu hamba Allah. Kemudian yang kedua, berobat itu sunnah hukumnya. Sunnah ini ketika ada sunnahnya. Ya, contoh, Nabi kena sihir, diruqyah oleh Jibril alaihissalam. Maka Nabi menawarkan ruqyah ini kepada Abu Hurairah. Maka dalam hal ini diruqyah adalah sunnah ketika kena sihir, begitu. Bahkan Nabi sebutkan ayat-ayatnya khusus. Maka mengikuti apa yang Nabi sampaikan adalah sunnah. Melakukannya adalah sunnah. Meninggalkannya tidak menjadi satu keharaman jika ada alternatif yang lainnya, misalkan madu, habatus sauda, ya, begitu hamba-hamba Allah. Kemudian yang ketiga, berobat itu menjadi haram ketika kapan? Ketika terdapat keharaman dalam proses pengobatan itu sendiri. Misalkan adanya terbukanya aurat, ya, terjadi kholawat, terjadinya kemaksiatan, ada hal-hal yang diharamkan dalam obat yang dipilih, begitu, maka ini menjadi haram obatnya, pengobatannya. Kemudian yang ketiga, berobat menjadi wajib. Kapan ini berobat menjadi wajib? Ketika, ya, sakit yang menimpa itu telah membuat dia meninggalkan kewajibannya, gitu ya hamba Allah. Sakit yang menimpa itu telah membuat dia meninggalkan kewajibannya. Misalkan gimana contohnya? Karena gila, dia membuka bajunya. Wajib nggak bagi ayahnya untuk meruqyah putrinya ini? Wajib. Karena sihir, seorang wanita minta cerai kepada suaminya, dan itu tiap hari. Wajib nggak suaminya meruqyahnya? Wajib. Ketika Nabi kena sihir, maka Allah perintahkan Jibril meruqyah Nabi. Wajib nggak ruqyah? Kalau diperintahkan seperti itu, wajib. Kapan wajib, status wajib itu datang? Ketika penyakit itu benar-benar gangguan sihir, maka menjadi wajib obatnya ruqyah. Kenapa? Tidak akan sembuh dengan Coca-Cola, tidak akan sembuh dengan habatus sauda, tidak akan sembuh dengan madu, hanya akan sembuh dengan ruqyah. Sihir itu batal dengan ruqyah. Begitu hamba Allah, ya. Maka menjadi wajiblah. Kemudian selanjutnya menjadi syirik atau syirik hukum ruqyah itu kapan? Ketika dalam proses pengobatan terdapat kesyirikan. Nah, ini subhanallah menjadi pekerjaan khusus bagi saya menjelaskan hadis ini. Hanya di Indonesia. Tidak pernah ada yang bertanya di Eropa atau waktu saya ke Afrika atau waktu di Malaysia. Tidak ada yang bertanya tentang hukum ruqyah, hukum minta diruqyah. Ruqyahnya sunnah, minta diruqyahnya juga sunnah. Kenapa ruqyahnya tidak boleh, ruqyahnya boleh, minta diruqyahnya tidak boleh? Kenapa? Ini hanya terjadi di Indonesia. Akibat siapa ini? Akibat orang-orang yang menebar subhat ini. Mohon maaf sekali ini bagi orang yang membawakan hadis ini, harus tuntas membawakannya. Ini hadisnya. Ini hadisnya hamba Allah. Hadisnya sahih. Ya, sanadnya terhubung dan mutawatir, ya, dalam artian dikenal. Bahkan hampir setiap orang-orang soleh yang mendengar kata ruqyah syariah pasti dia ingat hadis ini.
bahwa tidak boleh minta diruqyah. Jelas hadisnya, tidak hanya satu periwayatan saja hamba Allah ya. Ini hadis ini jangan menjadi kita skeptik dengan ruqyah, jangan menjadi kita takut dengan ruqyah. Jangan kemudian menuduh orang-orang yang mendakwahkan ruqyah itu adalah tidak paham syariat Islam. Jangan kemudian membuat orang-orang putus asa dari harapannya sembuh dengan Al-Quran. Ya hamba Allah yang dimuliakan. Kenapa demikian? Yang dimaksudkan Nabi SAW dalam hadis ini, humul ladzina la yastarqun, ya, tidak pernah minta diruqyah, itu adalah ruqyah yang batil. Nabi sejajarkan, lihat, dengan tatoyur. Tatoyur itu apa? Tatoyur itu tahayul, kata orang Jawa Barat. Apa maksudnya? Tatoyur itu mengundi burung dari kehidupan orang jahiliyah. Jadi mereka ketika hendak pergi, mereka terbangkan burung. Kemana dia burung ini terbangnya? Kalau dia terbangnya ke arah kiri, maka kita harus memulai langkah ke arah kiri begitu. Itu tatoyur, mengundi nasib. Nah, kalau orang Jawa Barat tahayul, adanya burung wik-wik, ya, adanya semut, kelelawar masuk ke rumah dan lain-lain. Waktu jalan ada kucing, itu dianggap itu musibah. Nah, ini namanya tahayul, menganggap sesuatu memiliki kekuatan, menolak takdir dan lain-lain. Dan disejajarkan juga di sini dengan wala yaktamun. Yaktamun atau minta dikai, ini adalah digores, diobati dengan besi. Ini tafsirnya banyak juga. Ada yang menggambarkan ini merapatkan luka dengan besi. Bahkan yang keadaan terburuk, kai ini adalah ditulisnya tubuh ditato dengan besi panas, dengan huruf-huruf Arab. Jadi ketiganya adalah buruk atau tidak disukai oleh Nabi SAW. Maka Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa la yastarqun di sini adalah tidak minta ruqyah dengan ruqyah yang batil atau ruqyah syirkiyah, karena di zaman Nabi ada ruqyah yang syar'i, ada ruqyah yang tidak syar'i. Dari mana landasan dalilnya? Ada juga landasan dalilnya. Yang pertama dari Auf bin Malik tadi, ya, yang beliau bertanya kepada Nabi langsung, dan juga kemudian ya dari hadis-hadis yang lainnya, yang kemudian Nabi SAW simpulkan la ba'sa biruqa malam takun syirkan. Tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak terdapat kesyirikan. Ya. Kenapa saya selalu bersemangat menjawab hadis ini? Saya menjelaskan lebih dari 20 menit hamba Allah. Gimana orang yang menjelaskan hadis ini hanya 5 atau 7 menit, maka akan menimbulkan keraguan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan tidak terulang lagi atau terjawab sudah keraguan-raguannya. Ya.